Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan NIM 190101010921. Di sini ingin menjelaskan tentang materi pengembangan media pembelajaran PAI untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Secara harfiah, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang memiliki arti perantara atau pengantar. Menurut Rossi dan Bridley dalam Asnawir dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Menurut Scrum dan Rustina, mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Yang kedua, tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu dalam sebuah pembelajaran untuk mempermudah proses pembelajaran di dalam kelas, dan juga untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dan membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran. Kita ketahui bahwa pada dasarnya setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesulitannya masing-masing, yang terkadang ada materi yang sukar untuk dipahami siswa. Media di sini berguna untuk membantu siswa dalam memahami sebuah materi. Media dapat memudahkan jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku, perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Yang keempat, manfaat media pembelajaran. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar. Siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Sedangkan Ajhar Arsyad memberikan kesimpulan dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Objek yang terlalu besar untuk ditampilkan di ruang kelas dapat diganti dengan foto, slide, atau film. Sedangkan objek yang terlalu kecil dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, dan gambar. Begitu pula kejadian yang langka yang terjadi di masa lalu dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, maupun slide. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di lingkungan mereka. Jadi, dari beberapa pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, manfaat media pembelajaran bagi guru.
yaitu memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis dan membantu dalam penyajian materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, manfaat media pembelajaran bagi siswa yaitu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik, dengan situasi belajar yang menyenangkan, dan siswa dapat memahami materi pelajaran tersebut dengan mudah. Yang kelima, prinsip-prinsip pemilihan media dalam pembelajaran PAI untuk anak berkebutuhan khusus. Penetapan pemilihan media setidaknya memperhatikan yang pertama, analisis kesesuaian kondisi guru, siswa, dan lingkungan. Yang kedua, karakteristik atau sifat media, seperti dapat dilakukan, menarik, bermanfaat, susunan, tepat, dan prinsip kemudahan belajar siswa. Yang keenam, langkah-langkah pengembangan media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Langkah-langkah pengembangan media bagi anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesmen kondisi anak berkebutuhan khusus. Bagaimana kemampuan akademik, modalitas belajar, usia, jenis kekhususan yang dibutuhkan sebagai prasyarat belajar PAI. Yang kedua, asesmen kondisi guru dan potensi lingkungan sekolah serta kelayakannya dengan media yang akan digunakan untuk pembelajaran PAI. Yang ketiga, penetapan kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi atau bahan ajar, waktu belajar PAI, dan kesesuaian dengan media. Yang keempat, penetapan media dengan mempertimbangkan prinsip umum pemilihan media. Yang kelima, perencanaan atau persiapan pembuatan media untuk pembelajaran PAI. Yang keenam, pengembangan media termasuk uji coba ahli materi PAI dan ahli media. Yang ketujuh, penggunaan media dan uji keefektifan media dalam pembelajaran PAI ABK. Yang kedelapan, revisi perbaikan media jika diperlukan melalui penelitian tindakan kelas PTK bagi guru PAI. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.